Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu Allahumma salli ala ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladzina fauzan azima amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keistiqomahan kita sampai Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hidup kita di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir kita, masih surat Al-Mulk atau Tabarak. Insyaallah kita akan baca malam hari ini mulai ayat 20 sampai 27 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. Atau siapakah yang akan menjadi tentara bagi kalian, yang akan menolong kalian dari selain Allah yang Maha Rahman. Inil kafiruna illa fi ghurur.
tidaklah orang-orang kafir itu kecuali ada pada keadaan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum, atau siapakah dia yang memberi rizki kepada kalian, in amsaka rizqah, jika dia menghalangi atau menahan rizkinya. Ballajju fi utuwi wa nufur, akan tetapi mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Kita baca terlebih dahulu dua ayat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Yaqulu ta'ala lil musyrikin, Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang musyrik. Siapa mereka orang-orang musyrik itu? Alladzina abadu ma'ahu, yaitu orang-orang yang mereka beribadah ma'ahu, bersamanya, ghairahu, yang lainnya. Orang musyrik itu bukan orang yang 100% menyembah kepada selain Allah, tetapi orang musyrik itu adalah orang yang di samping menyembah Allah, dia pun menyembah kepada selain Allah. Makanya dikatakan syirkun. Syirkun itu artinya bersyarikat, tidak satu orang tetapi lebih. Ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah, berarti dia menduakan, menigakan, mengempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin lebih dari itu. Tidak mentauhidkan Allah, tidak menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya. Makanya di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir membuat definisi bahwa orang-orang musyrik itu adalah alladzina abadu ma'ahu ghairahu, yaitu orang-orang yang menyembah bersama Allah dengan yang lainnya, mendoakan Allah. Yabtaghuna indahum nasron, seraya mereka itu berharap di sisi mereka itu ada pertolongan, warizkon, dan rizki. Orang-orang musyrik berharap mendapatkan pertolongan, mendapatkan rizki. Dari siapa? Dari sekutu-sekutu yang mereka buat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkiran alaihim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini seraya mengingkari. Mengingkari apa? Fima i'taqaduhu, tentang apa yang mereka yakini itu, bahwa mereka berharap mendapatkan kemenangan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingkari, kalau kalian masih menyekutukanku, kalian tidak akan mendapatkan pertolonganku. Kalau kalian masih menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan bagi aku, kata Allah, maka kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. Allah ingkari keyakinan mereka itu, keyakinan orang-orang musyrik yang berharap mendapatkan pertolongan dari Allah sementara mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW itu beliau diberi salah satu hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Beliau diberi pertolongan oleh Allah walaupun jarak perjalanan 1 bulan, dengan menimpakan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi SAW berupa orang-orang musyrik. Dengan apa?
atas kesyirikan yang mereka perbuat. Orang yang melakukan kesyirikan itu orang pengecut, orang yang tidak punya keberanian, karena dia menggantungkan dirinya, memasrahkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau sudah terpaut dengan sesuatu yang diyakini, misalnya berupa benda sapu atau keris, itu kalau pergi lupa tidak membawa, itu seolah-olah keselamatannya tidak ada yang menjamin. Seolah-olah dia akan merasa celaka. Nah, hal seperti itulah yang Allah ingkari di dalam ayat tadi. Wa mukhbiran, sekaligus Allah ingin mengabarkan lahum, kepada mereka, annahu la yahsulu lahum, bahwa tidak akan terjadi pada mereka ma'amaluhu, apa yang mereka angan-angankan itu. Kalau mereka berharap kemenangan, ya, maka tidak akan terjadi, tidak akan hasil, la yahsul, tidak akan hasil, tidak akan terjadi. Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Atau siapakah yang akan menjadi tentara bagi kalian, yansurukum, yang menolong kalian, yang membela kalian, min dunir rahman, dari selain Allah yang maha rahman. Ai laisa lakum min dunihi, artinya tidak ada bagi kalian selain Allah, min waliyin, berupa pembela, wala wakin, pemelihara, wala nasirin, dan tidak pula ada yang menolong, lakum, bagi kalian, ghairuhu, selain Allah Ta'ala. Walihada qala ta'ala, karena inilah Allah Ta'ala kemudian berfirman, inil kafiruna illa fi ghurur. Tidaklah orang-orang kafir itu kecuali dalam keadaan ghurur, ay maghrur. Maghrur itu artinya GR. GR itu artinya gede mongso, padahal cilik, tertipu. Maghrur itu artinya tertipu, gurur. Makanya dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur gharar, tidak ada penipuan, tidak boleh ada ketidakjelasan. Maka orang-orang kafir yang perilaku mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berharap mendapatkan pertolongan dari selain Allah, tidak akan hasil, tidak akan terjadi. Dan mereka kalau berangan-angan begitu terus, berarti mereka sebenarnya dalam keadaan tertipu, dalam keadaan maghrur. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah ini yang memberi rizki kepada kalian jika dia menahan rizkinya. Aiman hadzal ladzi, artinya siapakah yang idza qata Allahu ankum, jika Allah memutus dari kalian rizqahu, rizkinya, yarzukukum, yang bisa memberi rizki kalian, ba'dahu, setelahnya, setelah Allah. Ai la ahada, tidak ada seorang pun, yu'ti, yang bisa memberi, wa yamna'u, dan mencegah atau menghalangi, wa yakhluqu, menciptakan, wa yarzuku, memberi rizki, wa yansuru, dan memberi pertolongan, illallahu azza wa jalla wahdah la syarikalah, kecuali Allah azza wa jalla saja, tidak ada sekutu baginya. Ay wa hum ya'lamuna, artinya mereka itu mengetahui, dzalika, hal itu, wa ma'a hadza ya'buduna ghairahu,
tapi bersamaan dengan itu mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka sebenarnya paham, tahu bahwa Allah itu yang memberi rizki, Allah yang menghalangi, Allah yang menciptakan, Allah yang memberi pertolongan, ya. Tetapi ternyata walaupun mereka sadar tentang hal itu, mereka tetap beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu dikatakan orang yang zalim. Memang zalim itu melempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zalim kepada Allah, zalim kepada diri sendiri, maupun zalim kepada makhluk Allah yang lain. Dan mereka bukan orang-orang yang jujur. Orang jujur itu antara perbuatan dengan hatinya, dengan apa yang diyakininya, itu mestinya harus cocok. Orang musyrik itu orang yang melakukan kesyirikan tidak dikatakan sebagai orang yang jujur, karena antara kesadaran dia, pengetahuan dia bahwa Allah itu yang maha memberi rizki, ternyata dia juga meminta rizki kepada yang lainnya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memberikan keselamatan, menjamin, ternyata dia menggantungkan dan mencari keselamatan dirinya juga kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ballaju, bahkan mereka itu terus menerus, ai istamarru fi tughyanihim, mereka terus menerus dalam melampaui batas mereka, wa ifkihim, dan kedustaan mereka, wa dhalalihim, dan kesesatan mereka, fi utuwi wa nufur, dalam kesombongan dan semakin lari jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai fi mu'anatin wastikbarin, dalam permusuhan, kesombongan, wanufurin, dan lari menjauh dari Allah, ala idbarihim, di belakang mereka, anil haqqi, dari kebenaran, la yasma'una, mereka tidak mendengar lahu, untuk kebenaran itu, wala yattabi'unahu, dan mereka pun tidak mengikuti kebenaran tersebut. Orang yang melenceng, orang yang menyimpang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang semakin Allah jadikan dia orang yang melenceng. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka sudah melenceng, maka Allah semakin menjadikan hati mereka melenceng, sehingga semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari kebenaran. Dan ini kita harus berhati-hati, sehingga terus meminta kepada Allah agar diberi as-sabat, ketetapan. Karena kalau sudah melenceng, jangan-jangan Allah biarkan terus melenceng. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka sudah melenceng, ya, tidak mengikuti kebenaran, tidak mau mendengarkan kebenaran, maka Allah biarkan dia terus melenceng jauh dari kebenaran tersebut. Waliyadu billah. Maka istiqomah dan terus memohon kepada Allah as-sabat, ketetapan berada di jalan yang benar, adalah sesuatu yang harus kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
jika Nabi SAW saja berdoa Allahumma sabbit qalbi ala dinik, maka tentu bagi kita lebih layak. Karena hakikatnya jazaul hasanati al hasanatu ba'daha wa jazaus sayyiati as sayyiatu ba'daha. Balasan kebaikan itu kebaikan setelahnya, balasan kejelekan itu kejelekan setelahnya. Artinya apa? Kebaikan seseorang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah Allah akan memberikan bimbingan, taufik, kemudahan kepada orang tersebut untuk melakukan kebaikan itu setelahnya. Kalau seseorang melakukan kejelekan, maka bisa jadi Allah akan mudahkan dia melakukan kejelekan berikutnya. Seperti dalam surat Ar-Rahman misalnya, hal jazaul ihsani illal ihsan. Nah, orang-orang kafir ya, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, inil kafiruna illa fi ghurur, dan juga di akhir ayat 21 tadi, ballaju fi utuwi wa nufur, mereka terus-menerus dalam kesombongan dan lari menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin jauh mereka dari kebenaran dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir menyampaikan, summa qala ta'ala, kemudian Allah taala berfirman, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berjalan mukibban ala wajhihi, dengan menelungkupkan wajahnya, ahda, lebih mendapatkan hidayah, ammay yamshi, ataukah orang yang berjalan sawiyan, tegak, lurus, sempurna, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Ada orang yang berjalan dengan menggunakan wajahnya, wajahnya dijadikan kaki. Ada orang yang berjalan tegak, sempurna, kakinya di bawah untuk menapak. Wahada masalun, ini adalah permisalan. Darabahullahu lil mu'min wal kafir, yang Allah jadikan untuk seorang mukmin dan kafir. Fal kafir, maka orang kafir, masaluhu, permisalannya, fima huwa fihi, tentang apa yang ada pada dirinya, kamasali man yamshi, seperti orang yang sedang berjalan, mukibban, dengan menelungkupkan, ala wajhihi, wajahnya, ayyamshi munhaniyan, artinya dia berjalan sempoyongan, la mustawiyan, tidak tegak, ala wajhihi, di atas wajahnya pula. Jadi dia, wajah yang di situ ada mata untuk melihat, ternyata digunakan untuk berjalan. Bisa dibayangkan ya, melaku kok nganggo rai, ya apa ini? Melaku nganggo rai. La yadri aina yasluku, sehingga apa, yang semestinya mata itu digunakan untuk melihat,
jalan yang akan dilalui tidak bisa. Kenapa? Karena mata yang ada di wajah ini digunakan untuk berjalan. Jadi yang digunakan untuk menapak itu wajahnya. Wala kaifa yadhau, sehingga dia tidak tahu bagaimana harus pergi, kemana dia pergi. Bal ta'ahu hairun dhallun, sehingga dia dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi tersesat. Kate melaku iku gak rodalan, gak melaku iku bingung, kate nandi. Lah apakah orang yang seperti itu lebih mendapatkan petunjuk atau lebih terbimbing dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegak sempurna ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, ai ala tariqin wadhihin, artinya di atas jalan yang terang, bayinin, jelas, wa huwa fi nafsihi mustaqimun, dan dia pun pada dirinya adalah orang yang istiqomah. Wa tariquhu mustaqimah, jalan yang dia lalui pun lurus. Hadza masaluhum fid dunya, ini adalah permisalan mereka di dunia. Orang kafir itu seperti orang yang menggunakan wajahnya untuk berjalan. Dia nggak ngerti arah, nggak ngerti jalan, sehingga kalaupun dia berjalan pasti kesasar, tersesat. Beda dengan orang mukmin yang berjalan dalam kondisi tegak di atas kakinya, dia bisa melihat kemana dia harus berjalan. Maka yang seperti itu Allah membuat pertanyaan, dan tentu pertanyaan seperti ini tidak perlu dijawab. Kenapa? Karena sudah pasti orang yang berjalan di atas jalan yang lurus ada, lebih terbimbing, lebih mendapatkan hidayah dibandingkan orang yang berjalan dengan menggunakan wajahnya. Ini permisalan mereka di dunia. Wa kadzalika yakununa fil akhirah, dan nanti di akhirat kondisinya juga seperti itu secara real, secara nyata. Permisalan itu kalau di dunia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, itu kadang hanya gambaran yang tidak terjadi dalam rangka untuk memudahkan pemahaman kita. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara. Permisalan orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Permisalan, bukan berarti mereka benar-benar menyalakan api, namanya saja permisalan, hanya dalam rangka untuk memudahkan gambaran kita. Dan Nabi SAW pun ketika menyampaikan pun beliau banyak juga membuat permisalan-permisalan. Tujuannya apa? Dalam rangka supaya yang diajak bicara itu lebih mudah memahami. Fal mu'minu yuksharu yamsi sawiyan. Nah ini di akhirat kondisinya sama. Kalau di dunia hanya dipermisalkan, karena orang kafir kan ya tidak ada yang berjalan dengan menggunakan wajahnya, tapi itu dimisalkan. Tetapi nanti di akhirat kondisinya akan bisa jadi benar-benar seperti itu. Kata Ibnu Katsir, fal mu'minu, maka orang mukmin, yuhsyaru, kelak akan dikumpulkan, yamsi, dalam kondisi dia berjalan, sawiyan, tegak, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus, mufdin ilal bihi ilal jannah al-faiha, yang mendorong dia menuju surga. Wa ammal kafir, adapun orang kafir,
fa innahu, maka sesungguhnya dia yuhsyaru, kelak akan dikumpulkan, yamsi, sambil berjalan, ala wajhihi, di atas wajahnya, ila nari jahannam, menuju neraka jahannam. Jadi benar-benar permisalan di dunia itu Allah wujudkan di akhirat. Kalau di dunia hanya permisalan yang tidak terjadi, tapi Allah nanti akan jadikan itu benar-benar terjadi di akhirat, di mana orang kafir diseret ke dalam neraka dengan cara mereka berjalan menggunakan wajah mereka. Waliyadzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ukhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Kumpulkanlah orang-orang yang zalim, wa azwajahum, dan istri-istri mereka. Maksudnya azwaj itu orang yang semisal, ya. Kalau terjemahan aslinya azwaj itu berasal dari kata zaujun, suami atau istri. Tapi yang dimaksud di sini adalah wa amsalahum, dan orang-orang yang setipe, segolongan, yang semisal, yang sepemahaman dengan mereka. Wa makanu ya'budun, sekaligus apa yang mereka sembah, min dunillahi, dari selain Allah, fahduhum, maka giringlah mereka, ila siratil jahim, menuju jalan yang mengarah kepada neraka jahim. Azwajahum asbahahum, yang dimaksud azwaj tadi adalah yang semisal, yang sama, yang menyerupai mereka. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam musnad beliau meriwayatkan, haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Ismail an Nafi, dari Nafi, qala, ia berkata, sami'tu Anas bin Malikin, saya telah mendengar Anas bin Malik, yaqulu, berkata. Jadi Nafi ini seorang tabi'in, ya, mendengar apa yang diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik ini berkata, qila ya Rasulullah kaifa yukhsarun nasu ala wujuhihim, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang nanti dikumpulkan dan mereka berjalan di atas wajah mereka? Ditanyakan ini oleh Anas, dan sahabat saat itu juga banyak yang mendengar. Faqala, maka beliau menjawab, alaisal ladzi amsyahum ala arjulihim, bukankah Allah yang mampu menjadikan mereka berjalan di atas kaki mereka, qadirun, juga mampu, mereka juga mampu menjadikan mereka berjalan di atas wajah mereka. Kalau Allah mampu menjadikan kita itu berjalan di atas, bertopang pada kaki mereka, kaki kita, maka Allah juga nanti mampu menjadikan kita itu berjalan pakai wajah. Kemudian berikutnya, kul huwallazi ansha'akum, katakan huwallazi ansha'akum, dialah yang memulai penciptaan kalian. Ba'da alam takunu syai'an madhkura, setelah kalian tidak menjadi, belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Maksudnya kita itu awal proses penciptaannya kan dari pertemuan sel sperma dengan sel telur ayah ibu kita, belum bisa disebut manusia. Kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging, 40 hari berikutnya Allah tiupkan ruh, baru kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan di situ pendengaran yang pertama kali, wal absara, penglihatan, baru kemudian hati terbentuk pada rahim ibu kita.
Nah, sebelum itu kita tidak bisa disebut dengan apapun, kita tidak siapa-siapa. Lalu kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, Allah kemudian menjadikan bagi kita punya pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidah, akal, otak, dan pengetahuan. Qalilam ma tashkurun, sedikit kalian yang bersyukur. Artinya apa? Yang menggunakan nikmat-nikmat itu untuk taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sangat sedikit. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Katakan, dialah yang telah menjadikan kalian itu menyebar di seluruh penjuru bumi. Kalian dijadikan oleh Allah memiliki bahasa yang berbeda, warna yang berbeda, dan bentuk fisik yang berbeda. Ini arti dari qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Tapi walaupun kalian menyebar di seluruh penjuru bumi, akhirnya kalian dikumpulkan kembali menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, kapan janji ini jika kalian orang-orang yang benar. Artinya orang-orang kafir itu mengingkari adanya hari kiamat, hari dikumpulkannya manusia itu. Maka katakan Muhammad, innamal ilmu indallah, sesungguhnya ilmu tentang itu ada pada sisi Allah. Tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat, kapan manusia itu akan dikumpulkan, tapi itu pasti terjadi. Maka berhati-hatilah, peringatkanlah mereka. Wa innama ana nadhirum mubin, saya ini hanya pemberi peringatan saja. Kamu percaya ya berarti menjadikan keselamatan bagimu, kamu nggak percaya akan menjadikan kebinasaan bagimu. Falamma ra'auhu, nah ini ketika mereka benar-benar sudah melihat apa yang Nabi janjikan berupa alam akhirat, zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru. Ay lamma qamatil qiyamah wa syahadaha al-kufar wa ra'au anna al-amra kana qariban li anna kulla ma huwa atin atun wa in tala zamanuhu falamma waqa'a ma kadzabu bihi sa'ahum dzalika. Maka itu menjadikan wajah mereka itu muram. Wah, temenanan tiba sing diomongno bahwa terjadi hari kiamat, bahwa terjadi yang namanya kampung akhirat. Wakilah hadza, maka saat itulah dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah yang dulunya kalian di dunia itu minta supaya disegerakan. Kapan sih kiamat? Kok ngancam-ngancam ae. Kat biyen yo jarine kiamat buktine sampai saiki ya durung kiamat. Begitu terjadi kiamat, maka terlihat kemuraman pada wajah mereka, sehingga dikatakanlah saat itu hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Inilah yang kalian selalu minta supaya disegerakan. Inilah saatnya. Maka ya, di antara rukun iman yang wajib kita imani adalah kita beriman kepada hari akhir. Kalau seseorang beriman kepada hari akhir, maka dia pasti akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Makanya di sini Ibnu Katsir menyebutkan wa in tola zamanuhu, walaupun mungkin kiamat itu dirasa manusia panjang waktunya, masih lama, berjuta-juta tahun, ya mungkin bermiliar-miliar tahun.
Kalaupun saat ini Allah menjadikan kita hidup di zaman ini, ya, kemudian kita meninggal, anak kita, cucu kita yang terus hidup itu meneruskan setelah kita sudah tidak tahu berapa waktu seseorang menunggu hari kiamat itu di alam kubur. Tapi pasti suatu saat itu terjadi yang namanya hari kiamat, penghancuran alam semesta ini. Makanya kadang-kadang kalau kita berpikir ya, sendirian begitu, ya apa ya, kapan ya kiamat ini, berapa lama lagi ya. Nah orang kafir juga begitu berpikirnya ya, sawe ya buktinya sampai saiki ya durung kiamat. Tapi tatkala falamma waqa'ah, tatkala sudah terjadi, maka dzabubihi, apa yang mereka dustakan sebelumnya, sa'ahum dzalika, itu benar-benar menyakiti mereka, menjadikan mereka shock. Lamma ya'lamuna ma lahum hunaka minasyarri, ketika mereka mengetahui apa yang ada pada mereka berupa kejelekan selama hidup mereka. Makanya diantara salah satu perkataan kaumnya Nabi Musa yang itu ada famili dengan Fir'aun yang juga hidup di tengah-tengah istana Fir'aun itu, mengatakan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya, kalau Musa bohong, maka Musa akan menanggung akibatnya. Tapi kalau Musa benar, kemudian kamu mau beriman, itu kebaikan bagi kamu, dan kamu juga akan merasakan kebaikannya juga. Artinya apa? Diajak berpikir antara kejujuran dan kebohongan, ya, itu bisa dipilah. Wis talah, nek memang arek iki ngapusi, ya wis iku engko ono akibate. Tapi paling tidak kita bisa menimbang kalau itu yang dikatakan benar, ya wis percaya. Sama dengan Nabi Muhammad itu. Nek Muhammad iku bijuki, ya wis kok cek ono akibate. Tapi nek ternyata sing diomongno Muhammad bener, ayo ya apa? Nek awakmu pas gak percaya. Kan begitu. Kadang logika seperti itu bisa juga dipakai. Ya. Tapi kalau orang beriman pasti percaya hal tersebut, ya, baik dirasa itu waktunya sangat lama oleh manusia. Ya. Maka mudah-mudahan pelajaran bagi kita bahwa akhirat itu benar hak adanya, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang senantiasa bersiap dan mempersiapkan diri untuk bekal menghadapi akhirat. Demikian mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.